Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ciptaan Allah luar biasa ya. Dan ini kok kayak ada endung lagi. Oh, ternyata nggak ada ya. Nggak ada apa-apanya ini saudara. Wah, perkiraan saya luput. Nah ini biasanya yang hancur ada mustikanya itu. Duh, ada ini. Nah, ada seperti ini. Oh, nggak kelihatan ini nih. Di ujungnya ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Kesubuhan Khalifah. Kali ini, ya sebelumnya seperti biasa, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya selalu dalam kondisi sehat bahagia, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat-sahabatku, langsung saja. Kali ini saya ingin membuat konten ya tentang di segmen di jalur mistik edukasi mistik, yaitu mau membuka salah satu koleksi saya, kepompong ya, masih kepompong ya, ini ya, kepompong. Jadi saya punya 2 kepompong banyak ya, cuma yang 2 ini aneh ya. Anehnya itu ketika saya buka ternyata masih ada ularnya. Ular apa ini? Ulat, entung ya. Apa istilahnya yang tahu? Nah ini entung. Nah, ular ya. Nah ini ular. Ini satunya. Terus ini satunya. Jadi ini membusuk, mati. Saya tidak tahu, pokoknya saya ada kepompong dan saya buka. Nah seperti biasa, seperti yang lain kan bunyi gitu ya, kepompong yang ada barang acinya yang tidak seperti biasa. Pikir saya itu ya sudah barang aci, digini kan bunyi di dalam. Setelah saya buka seperti biasa, dibuka ini awalnya memang pas nggak direkam ya, dibuka awal kali, dibuka pakai pisau, ternyata masih ada entungnya. Ular ya, jadi hewannya masih ada. Nah ini kebuka ya, ini kena pisaunya ini ya, kena pisaunya ini. Nah lalu tak biarkan, ya basah berdarah kan, tak biarkan, ini luka, blur ya, ini lukanya. Tak biarkan, saya kasihan ya, karena makhluk Allah itu semuanya bertasbih. Kalau ini mati malah saya mengurangi tasbih, waktunya tasbih kan lebih panjang, kok malah kena silet sama saya di dalam rumahnya, kepompongnya malah berhenti bertasbih kan. Dalam mohon maaf terputus ya, memang ini manual ya pengaturannya ini. Jadi saya merasa berdosa karena membuat hewan yang bernapas tanpa kesengajaan, tapi ya, entung ini ya, ulat di dalam kepompong kena saya silet ya, sehingga mati. Ya memang saya nggak ngerti juga, kalau entung masih belum jadi hewan yang bergerak ya. Tapi saya merasa berdosa karena seandainya hidup ya, maka dia bertasbih pada Allah dalam kondisi hidup. Nah, karena kena saya tidak sengaja, akhirnya mati.
sehingga memberhentikan tasbihnya kepada Allah, memujinya kepada Allah dalam kondisi hidup. Jadi saya merasa berdosa walaupun saya tidak sengaja. Nah ini akhirnya ketika berdarah kena silet, nggak saya teruskan, ya bau badang sampai sekarang. Ini melebar ini dulu luka. Oh ini kan basah darah banyak darahnya, ya kayak semacam darah lah. Tapi tak biarin ya, saya tak teruskan, nggak enak gitu, merasa salah lah, akhirnya tak biarkan. Ternyata sekarang kering ya, ini masih jadi entung. Ini posisinya bagus ya entungnya, udah tahu entungnya apa ini jelas nggak pencahayaannya yang enggak aneh. Coba ini, jadi pencahayaannya kurang canggih, gak begitu paham tentang kamera HP. Jadi ini juga bagus, ini entung. Jadi ini sekarang yang luka itu ketutup ya, harapan saya seperti itu, semoga nggak mati lah gitu loh, hanya tak biarkan kering. Nah ini tetap. Nah ini keanehannya sahabatku, ini ada mustikanya di dalam, yakin saya ada mustikanya di dalam. Ini ada mustikanya di dalamnya, yakin. Ini nggak tahu untungnya apa ya, kok begini ya coraknya ya. Ini hewan apa jadinya nanti ya kira-kira. Loh ini dia punya corak kayak semacam motif bunga-bunga ya, motif bunga-bunga. Nggak tahu jadi hewan apa ini nanti. Yang jelas ini hewan bernapas, bernyawa, hewan hidup kan, kayak ini, kayak ujungnya. Nah ujungnya, nah ini, ujungnya. Nah ini ya, jelas ya, ini alami. Ini yang luka ketutup, harapan saya sembuh dia. Nah ini yang luka kena silet dulu basah ini, tapi utuh lagi ini kayaknya, semoga sembuh aja. Tapi bau batang, tetap bau batang. Nah ini kebesaran Allah, kuasa Allah. Ini ujungnya ya, ujungnya kayaknya jadi hewan terbang nanti ya, semoga jadi ya takbir. Ini ada mustikanya, tapi saya buka, saya mikir lagi, soalnya kayaknya sembuh. Rencana saya buka ini saja, ini lubang ini kayak sempurna lagi, kayak hidup lagi, kayak hidup gitu ya. Akhirnya tak biarkan aja ya, yang satunya aja. Nah, ini utuh jadinya, ini utuh kering ini. Dibuat kalung antik paling ini ya. Nanti nggak tahu jadi hewan apa, tak biarin aja. Ini di dalamnya ada mustikanya, entah posi kuning atau semacam mustika. Yang jelas ini ada sesuatunya di dalam. Coba sahabat-sahabat yang punya batin ilmu lah ya, atau kepekaan terhadap hal-hal yang di luar kasat mata tentang rasa, ini ada isinya, ini ada isinya yang lain. Nah, entung ini tak biarin aja, nggak jadi yang ini. Nah karena satunya juga kena ini dulu. Nah ini masih lah, ini satunya, jadi tak buka, ini lebar ini malah sampai. Nah tak buka ya. Nah jadi bau batang. Nah ini rusak, ini sudah ini. Kalau ini hancur, hancur ini dagingnya hancur. Bau batang, makhluk hewan hidup. Ini ya. Kadang di luar ada mustikanya, adanya. Apa itu kuning itu? Tapi kita lihat aja. Lihat ya, ini keunikan alam sahabatku, atas kehendak Allah, atas kebesaran Allah. Oh enggak ada, ini enggak ada mustikanya. Ini hancurnya dagingnya itu. Oh iya, dagingnya hancur. Kan biasa. Jadi awalnya entungnya kayak gini sahabatku. Kalau saya buka-buka mustika, ada mustikanya kan, yang hancur-hancur itu tubuh dari entungnya ini.
Jadi di dalam tubuhnya itu ada mustikanya, luar biasa. Ini hancur-hancurnya. Jadi kalau sudah memanifestasi bentuk mustika atau wesi kuning, itu ininya hancur. Untungnya hewannya ini, entah kenapa gitu ya. Saya sampai sekarang berpikir, jadi ada kepompong yang memang isinya apa ya? Itu sebuah proses menjadi makhluk hidup ya. Entah jadi kupu-kupu atau burung atau sejenis apalah makhluk berterbang dan seterusnya. Yang awalnya entung itu ada di dalam kepompong. Lah kok bisa pas berubah memanifestasi jadi wesi kuning, jadi barang aji ya, wesi kuning atau mustika atau batu. Nah itu sampai sekarang saya bertanya-tanya. Tapi ya itu tadi, pertanyaan saya tidak mungkin terjawab, karena itu adalah ujungnya tetap kebesaran Allah atas kehendak Allah. Ya sudah, Allah menunjukkan kebesarannya walaupun sebatas ini. Nah, sebatas ini aja kita masalah kepompong isi barang aji ini sudah tidak bisa dinalar ya. Lalu itu nyata kok. Masa saya buat segitunya sampai segini, kan nggak mungkin lah. Gak ada waktu untuk masang dalam kepompong, masang wesi atau mustika. Mustikanya aja wesinya dari mana long sebanyak itu. Buatnya dari mana long, nggak sama di toko-toko, dibeli toko gak ada. Buat apa lagi, masa buat bahan gak itu dari apa saya. Long waktu untuk nerapi aja kadang kurang-kurang ya. Long kadang buat kontennya kurang-kurang, malam sudah capek. Nah ini hancur, sudah mati. Kalau ini tak buka, ini saya akan ada mustikanya. Kalau nggak ada mustikanya ya sudah. Jadi mustikanya di dalam ini kebetulan pas nggak hancur, belum hancur gitu hewannya. Kalau ini eman ini masih hidup ini. Bukan hidup ya, apa ya, utuh gitu loh. Nah ini ya tak bukanya, bismillah. Wih, Allah karim, apa ini rek? Ini sudah mati, ini yang hancur biasanya hancur. Bismillah. Allah karim. Ini gimana biar sahabat kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ciptaan Allah luar biasa ya. Dan ini kok kayak ada entung lagi. Oh, ternyata nggak ada ya. Nggak ada apa-apanya ini sahabatku. Wah, perkiraan saya luput. Nah ini biasanya yang hancur ada mustikanya itu. Duh, ada ini. Nah, ada sahabatku ini. Oh, nggak kelihatan ini nih. Di ujungnya ini nih. Di ujung buntutnya. Dondi merek. Nah, Allah karim nih. Kelihatan nggak? Nih. Allah karim. Nah, ini nih. Keren nih kira. Nah, sekarang kamera tak pegang ya, biar bagus. Ini unik sahabatku. Nah ini nih. Tak ke belakang aja kamera ya. Oke, pakai kamera belakang karena ini antik sahabatku ya. Antik ya. Ini yang jelas kalau pakai kamera belakang ini jelas. Ini ya tadi yang masih utuh ya. Ini tadi yang masih utuh ya. Ini masih utuh ini. Nah, ini yang saya eman untuk dibongkar ya. Oh, antik loh rek. Ini jadi apa, hewan apa nanti ini ya jadinya ya. Untung ini. Ini biar jelas, tadi nggak jelas pakai kamera depan. Nggak saya pakai ini. Allah karim itu. Ini buntutnya. Ya. Ini tak taruh. Lah ini tadi yang hancur itu ya. Tak hancurkan, ternyata dikira nggak ada ya. Ini dikira nggak ada tadi. Ini dikira nggak ada tadi kan. Nah ternyata ada di ujungnya ini, di ujung hancur. Lah di ujungnya ini sahabatku. Lah di ujungnya ini. Ini ada 2 lapis tadi lah ini hancurnya tadi. Nggak jelas tadi rek. Nah ini ternyata ada ini, saya kira nggak ada. Mana sudah? Nah, subhanallah. Nah ini. Nah Allah karim. Ini ada di sini tadi di sini. Nah gini. Di ujungnya apa? Di ujungnya sengatnya itu loh. Lah di ujung ininya. Nah di ujung kayak gini. Nah di ujung sini ya. Sengatnya berarti ya. Bagian belakangnya. Nah ini pas di ujungnya tadi saya cari ini. Nah di sini tadi, di dalamnya ini. Nah di dalamnya ini. Nah di ujungnya, nah ini nih. Nah, memang nggak ada yang rekam. Nah ini, di ujung sininya. Nah ini. Nah ini dagingnya. Nah di dalam ini
Saya kira sudah tidak ada luput berarti firasat saya. Nah ini hancur ya. Nah hancur ya. Alhamdulillah. Wih ini rek. Bau badang saya dulu. Ini dagingnya kuning hancur ya. Allah karim. Ya. Sulitan ya. Ini loh. Jadi sahabat-sahabat, mungkin ada yang nggak percaya ya. Tapi ini nyata. Ini nyata sahabat. Saya juga bertanya-tanya. Ini kok kepompong sampai ini masih ada ularnya ya. Kalau biasanya saya buka kan kering sudah hancur ya. Kering sudah kepompongnya kan banyak kering-keringnya apa. Nah ini kayak gini kan kering. Kalau sudah hancur tinggal barang ajinya. Ini enggak, pas masih ada ularnya. Saya tidak sengaja juga nggak tahu sudah seperti biasa. Saya kira sudah seperti biasanya ya dibuka sudah barang aci loh. Lain tidak masih ada ularnya, masih ada hewan hidupnya lah. Proses ular hewannya sudah masih. Nah itu di dalam ada itunya, tetap ada itunya. Nah ini kan kalau lama-lama ini mungkin mati ya, mati hancur tinggal ininya itu ya. Tinggal mustikanya atau kadang kan usi kuning. Nah itu saya berpikir juga kok bisa gitu loh, kok hancur tiba-tiba di situ membentuk mustika atau barang aci atau batu aneh unik gitu bentuknya. Itu kan nggak bisa dinalar. Kalau orangnya hatinya itu sedikit negatif, dikit-dikit negatif, dia langsung buatan, rekayasa. Lo rekayasa gimana? Coba lo nggak gini nih entungnya ini mau dimasukkan gitu kak, nggak bisa. Lah memang saya dari awal ketika hidup ini nggak ngerekam waktu itu. Saya nggak niat merekam di morong-morong dipakai pisau sama saya dibuka, ya itu mati kena sayat ininya. Akhirnya tak biarkan sampai sekarang. Ini sudah 3 mingguan ini dari buka saya. Tapi ya gimana ya, sulit untuk membuat orang percaya kalau sudah kadung nggak percaya. Tapi ya sudah, tidak mungkin mengurangi, tidak bisa merubah ketidakpercayaan orang atau pandangannya tidak percaya tentang ini ya tidak mungkin berubah, ya tetap begini. Tidak ngaruh juga. Yang jelas ini seperti ini sudah gitu. Kenyataannya seperti ini. Nah justru begini, ini saya pribadi ya, karena ini nyata. Saya itu akhirnya ujung-ujungnya itu Subhanallah, Allah Maha Besar. Allah berkehendak. Jadi Allah itu tidak bisa diatur dengan apa yang kita ketahui atau otak kita atau akal kita. Apalagi akal kita pengetahuannya terbatas. Hanya yang disebut nyata, asli yang dapat dilihat. Wah itu malah lebih terbatas lagi. Jadi menunjukkan bahwa Allah kalau sudah menghendaki sesuatu itu bukan hanya di alam logika yang bisa dipikir, yang bisa dilihat dengan mata kepala, tidak. Tapi justru yang tidak dijangkau oleh kasat mata, kasar badan kita, fisikal kita, indera kita, akal pikiran kita, itu lebih luas sekali. Nah yaitulah ada sisi goib, ada di sisi zahir itu kan. Aku mau jauh-jauh mikir tentang dunia malaikat ya. Nah, dunia benda alam semesta gini aja, zahir ini aja ada sisi mistiknya begini ya. Long kepompong, isi ular, hewan kepompong dalam kepompong, dan masih ada malah ada barang ajinya, mustika, benda gini lah, benda-benda tidak bernapas lah, kayak mustika kan gak bernyawa, benda pada umumnya kan benda mati secara jelasnya gitu ya, tidak bernapas. Kok ada ini, apa yang jadi itu? Apanya yang jadi ini di ujung kalau umpamanya tahun di ujung sengatnya ya, kayaknya jadi tahun apa mungkin ya? Oh enggak lah, si ujung sengatnya tadi ini. Dan ini kecil sekali banget, kecil banget ini. Wih keren ya, wih api ya, jenis api warnanya. Ini kalau jatuh biasanya cepat hilang. Ini mustika MD, jenis MD. Ini jenis MD saudara, MD api. Jadi kalau api itu merahnya itu membara. Ini membara. Ini separuhnya merahnya. Wih, separuhnya merah darah itu. Tapi separuhnya merah api, agak kuning-kuning. Wih. Keren.
Coba tak jelaskan. Wih itu. Separuh kekuning-kuningan. Gak ada di toko permata ini. Adanya di dalam kepompong, dalam hewan. Wih, secret. Subhanallah walhamdulillah wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midad kalimat. Nah, ini tidak usah dibuka ini. Wih itu ya, antik-antik ya. Ini jadi hewan apa nanti ya? Wih, pamornya rek. Wih, kayak ada wajahnya loh. Wih, lukisan subhanallah. Ini kebesaran Allah, manusia nggak mungkin bisa kayak gini. Justru ujung-ujungnya saya pribadi ya, saya secara pribadi itu malah mentok akal kita berpikir ya sudah ini kepastian Allah, kehendak Allah sudah. Gak bisa buat seperti ini manusia. Nah di sini biasanya posisinya di ujungnya ya. Wih, sangat ya. Ini bisa nutup lagi ya. Ini bisa nutup lagi. Ini yang luka kemarin sahabatku. Ini yang kena sayat. Nah ini nutup lagi jadi kering. Allah karim. Kamu hewan apa ya? Untung. Jadi ya begini nih, hewan apapun ya, pernah saya bahas kemarin, itu punya sisi kehidupan dengan caranya yang dikehendaki Allah. Karena makhluk itu dicipta oleh Allah tidak sia-sia. Dia punya dunianya sendiri, punya insting sendiri, punya bahasa sendiri. Makanya ditegaskan sampai dalam Al-Isra itu sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ardu wa ma fihin. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ardu wa ma fihin. Segala hal di langit dan di bumi. Di langit berlapis 7, bumi lapis 7, dan semua di dalamnya. Tusabbihu samawati sab'ul ardu wa ma fihin, dan apa yang di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada makhluk Allah di semesta alam ini kecuali melainkan bertasbih kepada Allah, bihamdi, dengan memujinya. Jadi setiap saat memuji itu makhluk Allah, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ya termasuk untung ini. Allah karim. Makanya saya merasa bersalah kemarin pas kena sayat mati. Ini aduh, saya biarkan. Ternyata kering satunya ini. Satunya tadi membusuk sudah. Bau badang, yang sekarang ini bau badang. Long hewan berdaging. Nah, ini kemarin kena sayat. Ini ada mustikanya kayak tadi. Tidak tahu mustika apa. Tapi ya enggak kocak loh, di dalam ada dagingnya. Allah karim. Ada kepompong berisi entung atau hewan, proses hewan, pembentukan hewan di dalam kepompong. Entah nanti jadinya kupu-kupu kalau sudah keluar dari kepompongnya, entah jadi apa, ular dan sejenisnya. Ya ini termasuk contohnya. Dan itu ada nanti tidak terbentuk hewan hidup, tapi memanifestasi, berproses di dalamnya menjadi benda aji, kayak mustika, usi kuning atau semacam batu. Wah, aneh kan? Aneh banget, buktinya kayak tadi nih. Nah itu. Ini yang mati. Oh ini ya tadi kepompongnya. Nah masih dengan tangkainya ini. Masih dengan tangkainya. Ini ya. Wih, bagus ya. Jadi ini tidak saya hancurkan ya. Antik ya. Jadi kalung ini. Ya tak biarin, mungkin tambah kering, tambah mengeras. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah, ini atas kehendak Allah. Di dalam kepompong yang masih ada entungnya, ulernya. Di dalam ular itu ada mustika semacam ini. Jadi dua kegelapan. Mustika ini ada di 2 kegelapan. Gelap di dalam ulernya, entungnya, gelap di dalam kepompong lagi. Nah, kan kalau ingat bayi itu ada berapa kegelapan. Manusia itu ini ingat manusia, saya ingat orok bayi. Bayi itu kan ada beberapa dunia kegelapan. Kegelapan
di dalam kandungan ya. Kegelapan di dalam kandungan kan gelap kan dalam kandungan, keluar nanti gelap di kuburan lagi. Allah karim, ini entung kepompong isi entung atau ular, di dalam ular ada mustikanya. Nanti lama-lama ini kan ketahuan sejak dini, berarti ini kena sayat. Lama-lama itu nanti tinggal kepompongnya kalau digerakkan ciki-ciki itu. Dan ininya hancur, prosesnya hancur. Nah, kayak gini contohnya. Ini ya, ini ya. Nah ini nih. Nah ini. Nah ini. Nah ini sudah hancur kalau ciki-ciki ini, berarti hewannya hancur. Ini emang nggak bunyi dari awal, cuma ada dirasa ada mustikanya barang-barang ajinya itu. Kan ada energi lain. Nah ini. Jadi apa ya, lain itu ya. Jadi nah ini nih. Mana banyak ini. Tak apa contoh sana ini. Ini berani. Ini sudah bunyi, berarti hancur. Hewannya hancur, sudah tinggal barang ajinya. Wih, keren ya. Keren. Ini dua warna. Warnanya dua ya, jadi separuhnya kekuningan, separuhnya merah darah. Ini jenis MD api sahabat. Wih, itu sangar satunya ya. Menakutkan. Wih. Wih. Sangar ini. Wih. Sangar ini. Sangar. Oke, demikian sahabatku ya, ini malam ini membongkar isi kepompong. Jadi membongkar kepompong, tidak sengaja di dalamnya ularnya, entungnya masih hidup, kena sayat, berdarah. Akhirnya tak biarin sampai kering begini, lalu dibuka. Karena sudah saya merasa mati, kering, mati lah, saya kira mati sudah hancur. Kemudian di dalam ular itu ada mustikanya, mustika MD api jenisnya. Mustika MD api. Warnanya kayak api ya. Dua, separuh warna darah, separuh warna merah api, kekuningan. Keren-keren, luar biasa. Ini sekali lagi, ini kebesaran Allah, ujung dari pemikiran kita, pengamatan kita. Kontemplasi, ini kontemplasi kan, kontemplasi melalui alam ciptaan Allah semesta ini, dan ujungnya nanti hasilnya adalah mentok itu kebesaran Allah. Akal tidak mampu. Kok bisa kepompong ada ularnya? Allah menghendaki kepompong apa? Salah satu jenis makhluknya itu proses perkembangannya adalah di dalam kepompong. Lalu dari kepompong itu anggaplah semacam bahasa tirakat ya, tirakat kalau bayi itu, kalau manusia di dalam kandungan. Kalau hewan itu ada yang di dalam kepompong itu, lalu berproses nanti pada tahapannya ada tahapan yang jadi hewan lain ya, entah jadi hewan terbang, jenis terbang, entah merayap dan sejenisnya berupa serangga-serangga. Hancur kepompongnya, kayak manusia lahir dari kandungannya. Nah ini enggak, justru ular atau yang berproses di dalam kepompong itu, entung di dalam proses yang berproses dalam kepompong itu tidak jadi hewan, tapi jadi semacam mustika atau barang aji mustika atau besi kuning atau batu. Aneh kan? Jadi hukum akal ini mematahkan hukum akal biologis. Hukum akal anggaplah pengetahuan alam ya. Jadi kepompong itu adalah proses kejadian berjenjang suatu sejenis hewan. Yang jelas kayak kupu-kupu, ular jadi kupu-kupu ya, ular tinggal dulu dalam kepompong, lalu pada masanya dia akan keluar dari kepompong, tumbuh di dalam kepompong itu, tumbuh apa semacam sayap ya, kaki, akhirnya waktunya kuat terbang keluar dari kepompong. Itu kan proses berjenjang sejenis hewan, kupu-kupu. Nah ini enggak, itu kan biasa jalur logika dalam keilmuan biologis IPA, pengetahuan alam. Kepompong proses
terbentuknya jenis hewan. Tapi enggak, ini akhirnya itu kan hukum IPA selama ini. Tapi Allah menghendaki tidak seperti itu. Ada lain hal kejadian yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini Allah menghendaki ternyata proses tahapannya yang makhluk hidup, proses makhluk hidup dalam kepompong itu yang pada akhirnya keluar menjadi sejenis serangga atau hewan. Ini enggak, malah menjadi benda mati. Apa mustika, wesi kuning atau batu. Ya ini kayak ini contohnya. Nah, jadi apa ya? Jadi itulah kehendak Allah, kebesaran Allah. Kayak perahu ya. Perahu itu berjalan di atas lautan, berada di atas lautan, samudra. Ya, ternyata itu secara akal logika kan, pengetahuan selama ini bahwa kapal perahu itu ya berjalan di atas lautan, di atas air, lautan, samudra. Ternyata akhirnya ada perahu yang berjalan di atas daratan. Loh kok bisa? Ya iya, tsunami Aceh, banjir-banjir itu kan akhirnya berjalan di atas daratan itu. Nabrak rumah, nabrak bangunan-bangunan itu kan. Nah itu mematakan bahwa tidak semua perahu itu berjalan di atas lautan. Allah menghendaki tidak di lautan, gimana lagi? Allah menghendaki kepompong isinya bukan hewan, bagaimana lagi? Nah lawan kehendak Allah. Nah seperti itu sahabatku ya. Dulu awalnya secara ilmiah, secara akal logika, bumi itu ada menemukan datar, tapi ternyata bulat. Nah kan ya itulah akal logika yang serba terbatas, indera manusia serba terbatas. Ini membuktikan bahwa kita adalah sebagai makhluk Allah yang punya kelemahan, termasuk terbatas akal pikiran kita, indera kita. Dan menunjukkan betapa Allah itu maha besar, maha kuasa, tidak ada bandingannya. La nidda wa la nidda siwa, tidak ada lawan dan tidak ada bandingannya. Juga tidak ada temannya, juga tidak ada sahabatnya. Itulah Allah maha kuasa, maha tunggal. Allahus somad, juga tempat bergantung, memohon bagi makhluk-makhluknya yang terbatas itu. Demikian sahabat-sahabatku, ini kontemplasi kita malam ini, perenungan kita malam ini tentang alam semesta, terutama yang saya istilahkan edukasi mistik ya, edukasi mistik. Semoga bermanfaat, dan kalau saya salah mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kurang mohon dilengkapi dengan baik, dengan ilmu yang jelas. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.